Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlita Indrana. Saya absen 24. Saya dari PGMI kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan menurut pemahaman saya, yaitu logika dalam komunikasi. Logika dalam komunikasi melibatkan penggunaan premis yang rasional, penalaran yang konsisten, dan kesimpulan yang masuk akal untuk menyampaikan pesan atau argumen secara efektif. Ada beberapa jenis logika yang umum digunakan dalam komunikasi, yaitu ada deduktif, induktif, dan analogi. Pertama, logika deduktif. Ini melibatkan menyimpulkan suatu hal dari premis yang sudah diketahui. Contohnya, jika kita tahu bahwa semua manusia adalah makhluk berpikir dan Sinta adalah makhluk hidup, maka dengan logika deduktif, kita dapat menyimpulkan bahwa Sinta adalah makhluk berpikir. Yang kedua, ada logika induktif. Dalam logika induktif, kesimpulan yang diambil didasarkan pada bukti atau pengalaman yang telah ada. Misalnya, jika setiap pagi kita melihat matahari terbit, kita mungkin menyimpulkan bahwa matahari akan terbit besok pagi. Meskipun bukan kepastian, namun kesimpulan ini didasarkan pada pola yang teramati secara konsisten. Yang ketiga ada logika analogi. Ini melibatkan membuat perbandingan antara dua hal yang berbeda untuk menyimpulkan bahwa karena kesamaan dari beberapa hal, mereka mungkin memiliki kesamaan dalam hal yang lain. Contoh, seperti halnya sebuah kapal membutuhkan nahkoda untuk berlayar dengan baik. Begitu pula sebuah perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang efektif untuk sukses. Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan logika yang tepat membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Penting untuk memahami perbedaan antara jenis-jenis logika ini dan menggunakan mereka sesuai konteks dan kebutuhan komunikasi. Logika hanya dapat memperhitungkan penilaian-penilaian yang isinya dirumuskan secara seksama, tanpa suatu nilai perasaan. Penggunaan bahasa sebagai alat dari logika masih memiliki kekurangan. Contohnya, puisi yang diubah ke dalam bentuk prosa. Puisi tadi akan kehilangan nilai puisinya. Pikiran yang tadi muncul di dalam puisi dengan indahnya tidak lagi menghantarkan maknanya kepada si pembaca. Hakikat kesusastraan berada di atas hubungan dan batas-batas logika. Bahkan keindahan dalam puisi bertentangan dengan syarat-syarat logika. Jadi, bisa disimpulkan bahwa logika dalam bahasa digunakan untuk membentuk argumen yang logis, yang terdiri dari premis-premis yang saling terkait. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan. Dalam arti luas, logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan proses penalaran manusia dalam berpikir dan dapat dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa berperan sebagai alat dari proses pemikiran atau logika, namun perlu diperhatikan perbedaan antara bahasa sebagai alat logika dan alat kesusastraan. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang jelas ataupun ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.